Di sebuah desa kecil di kota Wonosobo, hiduplah seorang anak bernama Ilham. Sejak kecil, ia sudah ditinggal kedua orang tuanya karena sakit. Tak ada sanak saudara yang mau menampung. Ilham tumbuh sebatang kara, belajar menghadapi hidup hanya dengan doa dan kerja keras. Ketika anak-anak lain pulang sekolah disambut keluarga, Ilham hanya kembali ke rumah reot peninggalan orang tuanya. Malam-malamnya diisi dengan kesunyian, ditemani lampu minyak redup dan suara jangkrik di luar jendela. Untuk bertahan hidup, Ilham membantu pekerjaan desa, membersihkan masjid, mengangkat air, hingga pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata menggali kubur. Usianya baru belasan tahun, tapi tangannya sudah akrab dengan tanah basah dan cangkul yang berat. Meski begitu, Ilham tetap dikenal sebagai anak yang baik hati. Setiap mendapat upah kecil, ia selalu berbagi. Kadang ia belikan roti untuk anak-anak yatim lain. Kadang ia sisihkan untuk membeli beras bagi janda tetangga. Orang-orang sering berbisik, bagaimana mungkin anak miskin ini masih sempat berbagi, padahal hidupnya saja sulit. Namun Ilham selalu tersenyum. Hidup akan lebih ringan kalau kita saling menolong. Tahun demi tahun berlalu, Ilham tetap bekerja sebagai penggali kubur, semakin lihai dan sabar. Tak ada pekerjaan yang dianggap hina. Baginya setiap liang yang digali adalah pengingat bahwa hidup hanya sementara. Meski pendapatannya kecil, ia tidak pernah putus asa. Ia menyempatkan diri belajar dari ustaz kampung, membaca buku-buku sumbangan dari masjid, dan terus memperbaiki akhlaknya. Perlahan, orang-orang mulai melihat Ilham bukan hanya sebagai anak miskin, tapi sebagai pribadi yang matang dan bisa dipercaya. Ketika masjid desa membutuhkan pengurus baru untuk yayasan sosial, banyak warga langsung menunjuk namanya. Siapa lagi kalau bukan Ilham? Dia orang jujur, amanah, dan ikhlas bekerja, kata seorang tokoh desa. Ilham awalnya ragu, saya ini hanya penggali kubur, apakah pantas memimpin sebuah yayasan? Namun masyarakat yakin, dengan doa dan dukungan, Ilham menerima amanah itu. Dan benar di tangannya, yayasan itu tumbuh. Ia mengelola dana dengan jujur, mendistribusikan bantuan untuk anak yatim, janda, dan fakir miskin. Nama Ilham semakin harum, bahkan keluar desa. Hidupnya masih sederhana, tapi hatinya kaya. Ia membuktikan bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, melainkan dari ketulusan dan kerja keras. Suatu hari, Ilham dipanggil oleh dermawan kota besar yang mendengar kisah hidupnya. Orang itu berkata, "Ilham, kami ingin memberi hadiah untukmu. Perjuanganmu luar biasa. Kami ingin memberangkatkanmu ke Tanah Suci, menunaikan ibadah haji." Mata Ilham berkaca-kaca. Seumur hidupnya ia tak pernah berani bermimpi sejauh itu. Baginya, bisa makan sehari-hari saja sudah anugerah. Tapi kali ini, Allah memberinya hadiah tak ternilai. Dengan hati bergetar, ia berangkat ke Mekah. Setiap langkahnya di Masjidil Haram penuh air mata syukur. Ia berdoa panjang, "Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan hamba-Mu yang hina ini datang ke rumah-Mu." Namun takdir berkata lain. Di Tanah Suci, setelah menunaikan wukuf di Arafah, tubuh Ilham melemah. Ia jatuh sakit, dan beberapa hari kemudian, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tangis jamaah lain pecah, tetapi di balik kesedihan, terselip kebahagiaan karena Ilham, anak sebatang kara, penggali kubur miskin, dimuliakan Allah dengan dikuburkan di Tanah Suci. Namanya selalu dikenang. Di desa kecilnya, orang-orang bercerita dengan bangga. Ilham, anak yatim yang ikhlas berbagi, kini tidur abadi di tanah yang paling mulia. Kabar wafatnya Ilham di Tanah Suci sampai ke desanya dengan cepat. Jamaah haji yang pulang membawa berita itu kepada masyarakat. Saat mendengar, hampir seluruh desa larut dalam tangis. Seorang ibu tua yang sering dibantu Ilham berucap lirih, "Ilham itu bukan anakku, tapi dia lebih berbakti dari anak kandungku sendiri. Allah benar-benar memuliakannya."
anak-anak yatim yang biasa diajak bermain dan diberi makanan oleh Ilham merasa kehilangan. Mereka berlari ke masjid. Duduk di tangga sambil menatap kosong, Kak Ilham sudah nggak ada lagi ya, tapi dia sekarang di surga, kan? Bisik salah satu dari mereka. Tokoh desa pun menenangkan. Ilham itu wafat di tanah suci, itu tanda Allah ridha. Doa kita, semoga kita bisa menyusulnya dalam keadaan sebaik itu. Masyarakat mulai sadar bahwa sosok sederhana yang sering disepelekan itu meninggalkan teladan luar biasa. Hidup dalam kekurangan, namun selalu memberi. Meski Ilham tidak meninggalkan harta, warisan yang ia tinggalkan jauh lebih berharga. Keteladanan dan kebaikan hati. Yayasan yang pernah ia kelola kini semakin berkembang. Banyak donatur baru datang, terinspirasi oleh kisah hidupnya. Bahkan sebuah sekolah kecil dibangun, diberi nama Yayasan Ilham Cahaya Hati. Di dalamnya, anak-anak yatim diajarkan bukan hanya ilmu, tapi juga nilai-nilai yang Ilham wariskan. Jujur meski sulit, ikhlas meski kecil, sabar meski derita panjang. Guru-guru selalu menceritakan kisah Ilham sebelum memulai pelajaran, agar anak-anak tahu bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kaya, tapi tentang bagaimana hati tetap bersih di tengah ujian. Malam-malam di desa kembali sepi tanpa langkah. Ilham yang biasa menyapu masjid atau membawakan makanan untuk tetangga. Namun di setiap doa warga, namanya selalu disebut. Ya Allah, tempatkanlah Ilham di sisimu yang terbaik. Jadikan amal kecilnya yang tulus sebagai cahaya di kuburnya. Tak sedikit yang mengaku mendapat mimpi indah melihat Ilham tersenyum di tanah suci, mengenakan pakaian putih, wajahnya bercahaya. Mereka yakin itu tanda bahwa Ilham kini beristirahat dengan bahagia. Bagi sebagian orang, kisah hidup Ilham adalah cambuk. Ada yang dulunya kikir, kini jati dermawan. Ada yang dulunya enggan beribadah, kini rajin ke masjid. Semua karena terinspirasi oleh seorang anak yatim yang dulunya hanya dianggap penggali kubur. Hidup Ilham memang penuh derita kehilangan orang tua sejak kecil, bekerja keras dalam kemiskinan, menanggung sepi tanpa keluarga. Tapi di balik itu semua, Allah menyiapkan cahaya yang tak semua orang dapatkan. Ia meninggalkan dunia bukan dalam kehinaan, melainkan dalam kemuliaan. Ia dikuburkan di tanah suci, diiringi doa ribuan orang, dikenang oleh masyarakatnya, dan amalnya terus mengalir lewat yayasan yang ia tinggalkan. Ilham adalah bukti bahwa derita bukan akhir segalanya, bahwa cahaya selalu lahir dari hati yang tulus dan ikhlas.